Di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Khususnya daerah Jawa Barat juga di Kota Garut. Gue waktu itu tahun 2017 gue sempet nyasar bang. Di salah satu gunung yang ada di Garut. Iya. Kita sebut aja nih. Iya. Cikuray. Cikuray. Oke. Cuma via-nya kita nggak bisa sebutin. Iya. Sampai nyari. Mungkin kerasa sama dia. Iya di dia di sini. Orang-orang kan saudara-saudara langsung fokus lihat ke arah yang tangan kakek gua tunjukin. Oke. Mana nggak ada. Gak akan kelihatan katanya. Soalnya apa? Si A nyasar di alam yang berbeda kata kakek gua. Oke. Gitu. Pulang ke rumah badan gua udah beda lagi. Ibaratnya dampaknya sampai sekarang, sampai gua ibarat gini. Kita di sini berapa orang bang? 4. Salah bang. Kalau menurut gue kita ada 8 orang. Oke. Tahan. Jangan minum dulu. Minum dulu bang. Mau break dulu nggak bentar? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue lagi berada di kota Bandung nih. Di Bandung banyak banget nih narsum nih. Dan salah satunya sahabat gue ini, Bang Cakra. Oh halo Bang, apa kabar Bang? Sehat bang. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Oke nih Bang Cakra, kesibukannya lagi apa nih sekarang? Untuk sekarang minggu sekarang itu gue lagi fokus jagain nenek gue bang. Oke. Lagi dirawat. Oke. Semoga cepat sembuh nenek. Amin. Terima kasih. Gue juga minta doa buat semuanya biar nenek gue tuh cepat sembuh. Oke. Di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Khususnya daerah Jawa Barat juga di Kota Garut. Gue waktu itu tahun 2017 gue sempet nyasar bang. Di salah satu gunung yang ada di Garut. Iya. Kita sebut aja nih. Iya. Cikuray. Cikuray. Oke. Cuma via-nya kita nggak bisa sebutin. Iya. Lu bisa simak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Bang Cakra ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai atau pengen menjadi narasumber nih di besok pagi kayak Bang Cakra kayak gini, lu bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, ataupun lu bisa nge-DM di Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya aku cantumin semua di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gunung Cikuray di tahun 2017. Yang tadi lu sempat menjelaskan nih, Cak ya. Di awal cerita lu sempat tersasar atau bisa kita sebut masuk ke dimensi lain. Iya.
Nah itu gimana sih awal kejadiannya, dari awal hingga akhir, dan lu bisa kembali lagi ke rumah nih? Boleh nih, lu ceritakan dari awal. Oke bang, gue ceritain ya. Jadi gini, dulu itu gue itu jujur ya, ke Cikura itu yang 2017 itu gue baru 2 kali. Pertama ke Cikura itu gue 2015 ke 2014, gue lupa lagi. Nah habis itu kan gue pulang kampung ke Garut. Nah ada ponakan gue, dia sering lihat postingan gue, katanya suka naik gunung dengan lantangnya gue. Salahnya gue apa waktu itu? Sombong gue masih gitu kan, iya suka, pengen katanya pengen coba naik gunung. Atau ada tuh yang di Garut kan, yang dekat dari rumah, Gunung Cikuray. Ayo, tapi jangan takut ya, dengan sombongnya gue tuh. Oh iya jangan takut, kayak sok gitu kan, jangan takut, kita tuh di gunung harus gini gitu kan. Terus temennya ponakan ternyata dia juga suka naik gunung, dan ternyata juga dia tuh lebih sering naik gunung daripada gue pada tahun itu. Katanya ya udah ayo, katanya, naik yuk, tenang, tenda peralatan sama yang lain ada di saya, kata temennya ponakan. Gue tuh lihat sambil mir, ini anak nih, ya udah kayaknya nantengin nih, ya udah ayo. Pas gitu kan malam Kamis tuh kan prepare tuh, hari Kamisnya gue berangkat sama ponakan gue tuh, ayo berangkat. Hari Kamis paginya siap-siap dulu, izin pamit ke orang tua, karena waktu itu gue posisi di Garut lagi liburan di kampung halaman, lagi siap-siap beres-beres. Gue pamit ke orang tua, ke ibu, ke nenek, ke ayah juga. Yakin katanya cuma bertiga, iya, ada yang lain nggak mau diajak, katanya nggak bisa, pada takut. Yang bisa cuman ponakan gue sama temennya. Oke, ayo, kata si mama tuh, sama mama diantar ya. Gue kira tuh mau nganter sampai base camp, ternyata cuman nganter sampai pintu rumah. Habis gitu ya udahlah, salam doang, berangkat. Pokoknya nyampe base camp itu jam 10:30 atau jam 11:30, gue lupa lagi. Tapi di situ pas nyampe base camp gue ngedown bang. Pikiran gue, hati gue sampai, kok gue sampai kayak gini ya, baru pertama kali kayak ragu sama diri gue sendiri. Soalnya apa, ponakan gue sama temennya ponakan gue bilang gini, tenang, ada apa-apa mah ada si AA. Otomatis semuanya tanggung jawab berada di gue. Mungkin barang-barang bisa kita bawa masing-masing, tapi tanggung jawab gue ke mereka lebih gede kan. Gue harus bawa pulang mereka selamat, karena gue juga perginya selamat. Sampai gimana gue mikir panjang di situ. Sampai lihat jam, aduh jam segini, temennya ponakan, mau jam berapa naik, bentar kan. Lihat dulu cuaca, gue so tau waktu itu lihat cuaca, takutnya hujan nih, padahal lagi cerah tuh bang. Dalam hati, aduh gimana nih, alasan gimana kalau gak jadi, malu nih gue tuh kan, tensin juga nih. Sampai akhirnya gue mutusin, ya udah ayo, dengan lantangnya gue, ayo lanjut, kita lakuin pendakian waktu itu. Gue ngelakuin pendakian itu habis asar 3:30 kalau nggak salah. Habis pendakian, regis kan, jalan biasa, sore-sore sambil bercanda bertiga. Gue mikir, kok sini cuma kita bertiga ya, nggak ada lagi yang lain. Gue bilang, ya udahlah. Belum sampai pos 1, ponakan gue udah ngeluh, karena pertama kali naik. Istirahat dulu katanya. Gue lihat, capek anak, ya udah, takutnya kan kenapa istirahat, tapi jangan lama, 10 menit. Gue sambil ngelamun, ada apa ini, kok hati gue tuh kayak jangan terus, kayak gak boleh gitu kan, gak enak pokoknya itu hati. Di situ gue tuh datang tuh ada ngelewat 5 orang atau berapa orang. Punten Kang katanya, cowok semua. Mangga Kang, ayo bareng katanya. Mangga duluan katanya. Sampai padahal dalam hati gue tuh, ayo bareng. Gue tuh juga takutnya apa, ini sore. Padahal gue taunya apa, dulu aja waktu pertama gue kesini lewat jalur yang lain gak makan waktu banyak, 7 jam lebih. Apalagi ini gue bawa orang yang baru naik kan, baru pertama naik.
Ayo kata gua. Ya ayo. Gua naik lagi, ketemulah pos 1. Di situ mulai gak enak hati gua. Kok ada apa ya? Lihat ponakan gua udah gini aja. Lihat teman ponakan gua lagi biasa main HP. Ada sinyal, ada ponakan gua namanya Ali kan. Li, gimana? Kuat nggak? Kuat A. Ya udah yuk lanjut, keburu malam. Lihat jam lagi. Waduh, jam 5 lebih ini. Ya udah ya lanjut lagi sampai malam tuh. Pokoknya gua nyampe di pos 2 itu sekitar jam 7 lebih, Bang, di pos 2. Habis di pos 2 gue istirahat bentar karena gue takut juga. Gue jujur waktu itu gue pura-pura berani, Bang. Posisi jam 7 lebih, lihat belakang gak ada temen, lihat ke depan juga gak ada temen, cuma kita bertiga. Lewat pos 2 udah kelihatan kan ada pelangnya kan. Pas begitu gue jalan terus dari jam 7 itu gue cari pos 3 gak ketemu, padahal jam 9 lebih. Gue lihat ini pos 3-nya mana, ponakan gue udah pengen ngajak turun lagi. Udah gue bilang jangan turun lagi, kan kita lagi liburan juga, nggak diharuskan pulang lebih awal. Udah kita bikin tenda aja dulu di sini gitu. Sambil nanti pagi-pagi kita lanjut lagi. Jadi yang tadinya rencananya mau 1 hari jadi mungkin beberapa hari lah. Ya udah nggak apa-apa, kebetulan perbekalan juga kan banyak gua. Dan di situ ya udah putus dirundingin sama ponakan gue sama temennya. Ya udah nyelau aja kata ponakannya teh. Ya bikin tenda dulu, bikin tenda. Gue biasa makan. Pas begitu makan, gue tidur. Pas gue tidur, kan gue pokoknya tidur dari jam 9:30. Dari 9:30 itu, Bang, nyampe ketemu matahari. Padahal bukan pagi, udah agak siang kalau menurut gue. Matahari udah panas ke badan gue. Tapi gue ngeliatin misalkan ini lu misalkan, Bang, ponakan gue ya, ini temennya, mereka berdua tuh lagi sibuk nyariin gue. Oke. Dalam artian, wah bercanda nih, orang kita kan bangun tidur bareng-bareng kan. Bercanda nih, dalam pakai bahasa Sunda, ya ada dia. Tapi ponakan gue tuh nangis, ya gimana kemana, nyangkanya gue tuh ninggalin mereka. Tapi keril gue tuh ada lagi gue pegang gini, gue pegang ponakan gue gini, yuk ayo ini A-nya. Tapi dia nangis terus. Teman ponakan gue bilang, ya udah yuk mending turun lagi we. Ya udah bisa lanjut sendiri, nah kita turun we, kata ponakan gue. Ini AA gue bilang gitu kan. Sampai ini orang ngerjain apa sih, masa sih sampai kayak gini kan. Di situ gue udah feeling dah, aduh, pantesan dari kemarin gue nggak enak nih, ini ada apa nih. Gue sampai mereka turun, gue ikutin sampai base camp. Gue ngedengar, gue ngeliat ponakan gue sama temennya bilang ke pihak base camp aja yuk, takutnya si A kenapa. Ponakan gue, takut, kata ponakan. Sampai ya debat, udah bilang aja biar si A nggak apa-apa. Nggak, takut. Sampai mereka memutuskan untuk pulang lagi ke rumah gue yang di Garut. Pulang lagi ke kampung gue. Di situ mereka bilang ke kakek gue, alhamdulillahnya kakek gue masih ada. Oke. Nah gitu, sampai dimarahin lah. Kan emang dari awal kakek gue nggak ngizinin apa? Udahlah jangan. Tapi apa? Karena guanya yakin kan. Udah nggak apa-apa kek, ada saya. Padahal gue juga belum tentu bahwa diri gue bisa selamat kan. Di situ kakek gue sambil marah-marah, udah si A ada di sini, kata kakek gue. Tapi ibu gue, bapak gue, saudara-saudara gue tuh nggak ngeliat gue. Yang ngeliat cuma kakek gue. Gue itu ada di tengah-tengah mereka yang bisa ngeliat itu. Padahal mata kakek gue tuh merem. Sambil ngomong ke ponakan gue, udah si A ada di sini, pakai bahasa Sunda, ayah di dia. Alhamdulillah gue bilang, kakek gue bisa ngeliat gue. Kakek gue tuh nyamperin, sambil buka mata nyamperin, kayak nyari. Gue tuh sampai gini, Pak, kan gue bilang ke kakek tuh apa? Apa? Iya di dia, Pak, ini di sini. Sampai
nyari mungkin kerasa sama dia. Iya dia di sini. Orang-orang kan saudara-saudara langsung fokus ngeliat ke arah yang tangan kakek gua tunjukin. Mana nggak ada, nggak akan kelihatan katanya. Soalnya apa? Si AA nyasar di alam yang berbeda, kata kakek gua. Gitu. Nah habis gitu diajak ngobrol lah gua sambil jujur bang, gua nangis, gua nyesel, kakek gua minta tolong, gua tuh sampai udahlah nggak akan kayak gini lagi, nggak akan naik gunung lagi, takut gitu. Kakek bilang gini, Jangan takut, ulah sieun. Sok ku kakek ditolongin. Cuman kamu harus balik lagi ke titik awal kamu tidur di mana. Jadi gue tuh harus balik lagi ke posisi tenda gue dibikin. Balik lagi lah ceritanya. Gue bilang, tapi kan jauh, harus pakai motor aja 2 jam dari rumah ke base camp tersebut. Belum jalan lagi, kan ke atasnya. Posisi udah malam banget tuh. Udah jam berapa? Jam 12:30. Gue tuh sampai udahlah, biasa sama TWG minta maaf aja sama keluarga. Kakek bilang gini, Enggak, kamu bakal selamat, udah percaya aja. dari jam 12:30 dari rumah malam tuh bang, harusnya kan gue bilang pakai motor aja jauh 2 jam, campur jalan kaki dari base camp ke pos yang harus kita buat tidur pertama. Anggaplah jadi 4 jam lebih kan, tapi gue jalan sama kakek gue nggak sampai berjam-jam bang, cuma 5 menit. Gue nggak ngerasa capek, gue cuma dipegang gini, dibawa jalan, nyampe, disuruh tidur lagi. Pas gue tidur nggak bisa tidur, jadi gue udah tidur gini kayak diangkat gini bang, ditarik, badan gue ditarik, tapi bukan kaki gue yang narik. Udah ditarik di gini, gue diangkat, pindahin ke belakang, jadi di gini, dihalang. Oh iya. Sampai gue, ini siapa? Gue nangis, ini siapa? Kakek langsung gini, melotot. Dalam bahasa Sunda bilang kayak gini, Lepaskan incu aing. dalam artian lepasin incu saya, Sok kamu pengen apa? Sama saya dikasih. kata kakek. Terus dia bilang, yang ngehalangin gue tuh, gue nggak tahu dia cewek atau cowok, yang jelas dia tinggi besar, pakai jubah warna hitam, tapi dia pegang kayu tongkat kecil. Oke. Gue disembunyiin gini. Begitu gue mau lari ke belakang kakek, gue nggak bisa gerak. Padahal gue nggak diikat, nggak apa, gue nggak bisa gerak. Jadi kayak udah ditanam di tanah tep, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya kakek gue bilang, Kamu mau apa? Sama saya dikasih. Asalkan lepasin cucu saya. nah jadi gue tuh kayak ditanam bang, nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya jujur, gue tuh pertama kali lihat kakek gue ngamuk marah di situ, bikin gue nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, kakek marah sampai segininya gitu kan. Maksudnya sampai segininya apa bang? Gue baru tahu kalau kayak gue itu kayak gitu. Dalam artian kayak gitu gimana? Kakek gue yang udah tua, udah bongkok, nggak bisa lari, kayak kelihatan anak muda banget bang, kayak ibaratnya apa ya? Balik lagi tenaganya semula. Yang tadinya keriput, tapi tenaga berantemnya tuh bukan, padahal berantem dia sama kakek itu nggak sampai pukul-pukulan gitu, cuman kayak gini bang. Gue sama abang tuh cuma ngeliat gini. Akhirnya kakek bilang, Kalau kamu nggak mau nyerahin cucu saya terpaksa harus membuat kamu menjadi anak buah saya. kata kakek saya dengan bahasa kasar lah ya. Terus dia bilang, kalau kamu mampu mengalahkan saya siap untuk mencium kaki Anda, katanya. Dalam bahasa Sunda kasar juga. Di situ sampai bilang gini, kakek marah, ya mungkin karena jujur gue itu cucu kesayangannya. Makanya kalau ada apa-apa, kakek pasti rela ngorbanin dirinya, bahkan nyawanya buat gue waktu itu. Karena mungkin guanya bandel, nggak mau dengerin, sampai akhirnya gue kejadian kayak gitu. Gue diambil sama yang makhluk lain, dipindahin sukma gue, badan gue. Pas kakek udah marah-marah kayak gitu, tahu-tahu
si makhluk yang depan gue itu nggak ada, hilang. Terus kakek gue batuk, muntah darah segede-gede gini bang, keluar. Gue langsung lari kan, langsung ngerangkul kakek. Tapi pas gue tanpa sadar gue ngerangkul kakek itu kerasa bener anget badan kakek. Semuanya gue sampai ambil tanah, gue gini-gini. Alhamdulillah gue bilang gue bisa balik lagi ke dunia gue udah lega. Tapi jangan cerita yang gue alamin ini nggak sampai berakhir di situ bang, karena gue lihat jam, posisi gue sama kakek di tengah hutan itu bukan siang, bukan pagi, bukan sore, jam 3 subuh. Teror nggak berhenti dari situ sampai gue pulang ke rumah. Gue kepaksa, karena apa? Lihat kakek gue balik lagi ke wujud aslinya. Jalan sampai pelan-pelan itu baru kerasa bener capek. Pelan-pelan gue lihat jam 3:30 baru nyampe pos 2. Jalan lagi jam 5:30 banyak berhenti kan gue bang, sampai ke pos 1. Ini gimana? Keburu pagi nih. Nggak apa-apa, mungkin pagi gue bakal selamat kan. Mindset gue, setan nggak akan ada yang datang siang bolong kan. Gue mikir kayak gitu. Terus kakek marah. Jin itu nggak akan mandang jam, kata kakek gue. Diamlah gue dimarahin sama kakek gue. Sambil gendong kakek gue, sambil gue nangis, sambil benar-benar pikiran gue tuh gue nggak akan pernah naik gunung lagi, karena apa yang ngalamin gue hari ini udah cukup, gue bilang. Sampai base camp lah ceritanya. Orang-orang base camp gak ada yang tahu, padahal gue tuh ngelewatin mereka. Tapi jalan kaki gue, karena apa? Tuntutan dari kakek, gue harus jalan kaki. Dari base camp itu sampai ke rumah gue nggak boleh naik angkot, nggak boleh naik mobil-mobil umum, ojek. Gue harus jalan kaki gendong kakek gue. Sampai ke rumah, gue tuh kayak alhamdulillah nyaman nih, nggak ada gangguan, selamat gue bilang. Ternyata sampai rumah bang, tiba-tiba yang tadinya gue normal cuman ngeliat abang ya, yang sama misalkan ada yang lain tuh manusia biasa kan, yang gue lihat, ternyata pulang ke rumah badan gue udah beda lagi. Ibaratnya dampaknya sampai sekarang, sampai gue ibarat ini, kita di sini berapa orang bang? 4, salah bang. Kalau menurut gue kita ada 8 orang. Oke. Nah di situ kakek gue bilang, kalau dalam bahasa Sunda gini, wayahna harus kayak gini sampai kamu tua nanti. dalam artian kamu bakal terus ngelihatnya kayak gini sampai kamu tua. Suatu pengalaman kamu, karena ini ibaratnya gara-gara gue sendiri kan, kesalahan gue sendiri. Pertamanya gue takut ketemu yang kayak gituan, gue takut. Cuman karena mungkin terbiasa, sampai akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Di situ berasa gue selamat dari Gunung Cikuray itu. Gue alhamdulillah kayaknya udah bilang makasih, maaf. Pulang dari ke rumah jam 10:30, gue nyampe 10:30 siang. Di situ tuh nggak enak tidur, nggak enak apa bang. Gue tuh tiap malam didatengin. Tiap malam gue tuh ngigonya itu bukan ngigo tidur, cuman teriak Ngomong gitu ya? Nggak gitu bang. Gue ngigo tapi gue pergi. Oke. Gak tahu perginya, nggak tahu kemana. Yang tahu cuma kakek gue. Waktu itu kakek gue awalnya nggak tahu kalau gue ngigo. Nyangkanya gue mau disangka kakek gue mungkin gue pengen ke air kan, pipis atau apa. Padahal gue jalan. Gue nggak ngeh. Gue jalan. Tahu-tahu gue bangun tidur. Di mana nih? Gue ada lagi di pos sana bang. Oke. Di situ gue ketemu lagi sama yang ngambil gue, nyembunyiin gue, mindahin gue ke alam dia. Kakek nggak sadar, kakek nyangkanya gue pergi main. Padahal gue diambil lagi. Jadi pas kakek gue istirahat, kakek gue lengah, gue diambil lagi. Oke. Sama dia itu. Habis gitu gue bilang gini, Ya udahlah, kan mungkin kakek kali ini nggak akan tahu. karena gue juga perginya nggak tahu. Gue bangun udah di sini, padahal gue tidur di rumah.
gue sampai mungkin gue nggak akan pernah ngerasain apa yang kata orang kedepannya bakal gimana. Adalah yang penting orang tua gue, keluarga gue selamat, jangan kayak gue. Mudah-mudahan mereka pun nggak sombong kayak gue, cuma gara-gara naik gunung. Terus gue belaga gue sering naik gunung, sok tahu kan. Situ tapi alhamdulillahnya apa bang, mungkin Allah masih sayang sama gue, masih benci sama gue untuk menerima gue yang masih banyak dosa. Gue disembunyiin sama dia itu, tapi gue ada yang nyelamatin lagi, tapi bukan kakek gue bang. Sosoknya itu gue masih inget, tapi nggak tahu wajahnya. Yang gue tahu cuman beliau itu pakai sorban putih, gamis putih, janggut putih, semuanya serba putih. Tongkatnya pun tongkat apa? Kayak kepala macan tapi panjang, gitu kan. Di situ gue ditolongin. Katanya gini, lamun salira hayang salamet baca iya. ya dalam artian kalau kamu pengen selamat baca ini. Gua tuh dikasih bacaan sampai akhirnya gue bilang gini, mikir gini, ini aja jin, gue harus percaya sama siapa, kan gue bingung ya. Tapi gue coba kayak gini, gue baca dan alhamdulillahnya apa, gue selamat bang. Gue baca itu terus gue selamat. Tapi gue posisi gini, abang misalkan tidur hari ini tanggal berapa bang? Sekarang tanggal 20 misalnya. Ya misalkan tanggal 20 ya, tanggal 23 baru bisa pulang bang. Oke. Nah di situ gua pulang ke rumah ke Garut tuh semua udah beda. Cuma nyangkanya itu gua ada di rumah bareng mereka, tapi gua tuh nggak di situ. Satu hari satu malam gua di gunung, gua diculik lagi, gua diselamatin lagi, tapi gua ada di sana katanya. Oke. Kayak gua ada di rumah, tapi gua sendiri ngerasa ada di gunung. Di situ juga mulai gua bingung sendiri, ini gua tuh gila apa gimana. Tapi gua ngerasain gua itu ketemu sama kakek-kakek. Kalau makhluk yang lain udah mungkin udah biasa lah, tapi ini yang jahatnya tuh yang ngambil gua, terus yang nyelamatin gua ada di situ kan. Terus di situ mungkin ini yang dibilang, jujur dulu tuh gue tuh nggak percaya sama alam gaib, makanya kayak gitu bang. Oke. Dengan kayak gitu kebukti lah, berarti emang benar nih alam gaib itu kayak gini. Tapi kok harus sih gue ngalamin kayak gini? Apa emang karena kesombongan gue, karena kesotauan gue, apa gimana? Gue bilang. Tapi alhamdulillahnya apa? Gue masih diselamatin sama yang sosok beliau yang putih ini, kakek putih ini. Gue nggak tahu namanya, pokoknya dia baik, cuman bilang ngasih wejangan ke gue, jangan gini, sama ngasih kalimahnya gue juga masih tahu sampai sekarang. Makanya kalau ke gunung gue pasti baca itu. Buat apa? Bukan gue percaya apa ya ibaratnya mentuhankan, tapi gue karena kejadian waktu itu gue percaya bahwa gue itu berdampingan dengan alam lain gitu kan. Di situ pulang ke rumah biasa, gue kira itu orang di rumah itu bakal nyangka gue tuh nggak pulang, gue ngilang. Padahal gue ada di sana. Di situ gue udah mulai nggak bisa. Solo. Tahan, Jak. Tahan. Biar minum dulu. Minum dulu bang. Mau break dulu nggak bentar? Aduh.
Sampai akhirnya gue nyampe rumah, tapi gue nyangka kan gue tuh bakal, orang-orang tuh bakal, lah lu dari mana tapi biasa aja bang. Tiba-tiba datang kakek gue. Kemarin kemana? Tahu. Bisa cerita lagi gini-gini kayak dibawa. Udah nanti tidur, jangan dulu, ini kita mandi dulu. Kata kakek, gue dimandiin sama kakek biar selamat katanya, biar nggak terus digangguin. Penasaran kan kakek, kenapa sih bisa kayak gini? Ya gue jujur aja. Jadi gini kayak, saya ujung tak kabur. Jadi merasa saya itu mampu, saya itu ya ibaratnya apa ya, bisa lah, dalam artian apalah yang kayak gini mah gampang, sombong ini ibaratnya kan, terlalu meninggi. Terus kata kakek, itu salahnya kamu ibaratnya menantang. Nah di situ sampai akhirnya kakek itu bilang, lain kali kalau kamu mampir wilayah yang memang memiliki mistis ataupun ke alam, karena di alam itu nggak mungkin nggak ada penunggunya, apalagi gunung kan gitu. Di situ kakek gua, ya kek, kata gua, udah dimandiin dulu lah gua. Dimandiin, tahu nggak bang, pas dimandiin apa yang terjadi? Gua muntah keris gede gini bang, keluar keris gede gini, muntah kan. Kata kakek gua, ini bawa sama kamu pegang. Tapi gua nggak mau. Ini kamu bawa, insya Allah katanya. Bukannya kakek syirik ataupun percaya sama benda-benda, tapi ini murni keluar dari tubuh kamu katanya. Bawa aja. Tapi gua bilang, kayak saya nggak mau. Bukannya saya takut, udah cukup lah. Gue nggak mau ngalamin lagi kan. Saya nggak mau ngalamin lagi kayak gitu. Ya udah kalau begitu, kalau kayak kamu nggak mau, tapi suatu saat kamu butuh ini bakal datang dengan sendirinya kan. Gue bilang sambil gue tuh percaya bang, iya aja, iya. Habis itu dimandiin, udahlah selamat, udah gitu. Tapi pulang ke rumah kan, dari Curug kan, gue udah mandi Curug, pulang ke rumah, ibu gue bedanya apa? Dari mana? Maksudnya dari mana tuh? Sama si kakek. Tadi katanya mau berangkat kemana ya mama kan gitu. Enggak, tadi udah siap-siap, udah bawa ransel katanya. Baru juga datang kan. Terus ibu gua, terus yang tadi siapa? Jadi yang di rumah ini selama ini duplikat lu gitu ya? Iya. Itu sengaja kakek biar bikin keluarga tenang. Gitu bang. Jadi keluarga gua tuh biar nggak panik. Jadi dibikin lah manipulasinya gua sama kakek. Jadi ibaratnya gini, kakek itu bukan minta bantuan, karena mungkin kakek punya kelebihan ya, nyuruh makhluk lain untuk menyerupai gua, untuk bikin orang tua gua tenang, sedangkan kakek gua lagi sibuk nyari gua, lagi sibuk nolongin gua. Dan ternyata sosok putih itu yang kata gua tadi pakai sorban putih, gamis putih, bawa tongkat, jenggot putih, itu bukan orang lain, itu masih garis keturunan gue, itu ayahnya kakek gue yang nolongin gue. Jadi gitu bang. Makanya gue bilang, kenapa sih gue, ayo ke Cikuray. Jujur, kalau gue ke Cikuray, gue pasti ingat cerita itu. Gue untuk sekarang, yuk ke Cikuray, ntar dulu. Bukannya gue nggak kuat naik. Untuk kuat atau tidaknya, gue bisa istirahat dulu kan, bisa break, kalau capek break. Tapi gue masih flashback sama cerita itu. Masih membekas banget sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Dan akhirnya teman-teman gue kemarin aja ada ngajak ke Cikuray. Gue alasan aja, gak bisa, gue bilang ada urusan. Padahal jujur, gue tuh sampai sekarang tuh masih takut. Takutnya apa? Kebetulan kakek gue juga udah gak ada kan. Takutnya kalau gue kejadian apa-apa lagi, siapa yang nolongin gue? Gitu bang. Jadi pengalaman di Cikuray mungkin kayak gitu bang, kurang lebihnya. Kalau mau misalkan abang tanya, ketemu Kunti nggak?
Jangan di Gunung Cikuray bang, di sini aja banyak. Makanya itu udah biasa banget ya. Biasa banget. Udah Pocong awam Gondoro banget. kuntilanak Cuman itu kalau- itu biasa ya. Kalau cuma kalau misalkan makhluk kayak kata gua mau nanya, setan nggak bisa bunuh gua, nggak bisa bunuh manusia. Siapa yang bilang? Bisa sih. Bisa aja. Karena apa? Gua ngalamin. Gua mudah dibunuh. Masih dalam artian nggak? Gua emang nggak digorok, tapi gua diculik, dipindahin ke alamnya. itu dia. Kayak gitu. Jadi ya mungkin cerita ke Cikuray cuma segitu bang, kurang lebihnya. Oke. Kayak gitu. Nah, akhirnya lu bisa menjalani hari-hari itu sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Itu tahun 2017 nih, udah Iya, lama banget udah sekarang. lama banget. Nggak pernah ke Cikuray lagi? Belum. Nggak ada kepengenan gitu nggak ada? Belum. Oke. Jangan dulu lah bang. Nah dulu ya. Oke nih, dan kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Oke nih Bang Cakra, pendakian Gunung Cikuray via disemarakan aja ya di tahun 2017 ya. Yang tadi lu bilang gokil banget sih nih, sampai apa sih sukma lu itu sampai diumpetin gitu ya sama makhluk itu. Iya. Mungkin karena ada kejanggalan lain apa gimana kalau gitu ya? Mungkin kalau menurut gua pribadi, karena kesalahan di gua sendiri sih bang. Salahnya apa? Guanya terlalu sombong. Masih muda, emosi belum kekontrol. Nah, kayak gitu. Maklum aja sih, buat pelajaran aja ya. Iya. Jangan ini sekarang udah nggak kayak gitu lagi kan. Enggak bang. Nah, Gua udah kan di pendakian ini kan lu cuma bertiga nih. Iya. Dan sebelumnya itu lu pernah ke Cikuray juga ya? pernah Pernah juga. Cuma di jalur yang berbeda. yang mungkin. berbeda. Nah, di pas pendakian di tahun 2017 ini, lu sama ponakan lu dan sama satu temennya. Ya. Bertiga aja berarti. Bertiga. Berarti lu kok bisa atau gimana sih lu menyikapi hal itu? Lu memutuskan buat naik sore hari nih. Padahal kan dari jarak rumah lu ke Cikuray itu kan lumayan deket ya. Iya. Nah, kenapa tuh bisa kayak gitu? Jujur bang, gue itu banyak pertimbangan waktu itu. Oke. Gua antara maju atau enggak. Maju gue takut, enggak gue tensin sama ponakan sama temennya. Waktu itu ego gue masih tinggi-tingginya. Dan akhirnya maksain kayak lah. memakan waktu, ngulung Iya. waktu, akhirnya sore kayak gitu ya. Iya. Dan akhirnya naik juga. Tadi sekitar jam 3:30 baru Jam naik. 3:30. Dan di perjalanan nggak ada apa-apa, biasa aja. Biasa aja untuk menuju, pokoknya sebelum maghrib masih biasa. Pas sudah nginjek maghrib, semuanya udah beda. Oke. Yang tadinya bencana hening, soalnya di pendakian itu nggak ada siapa-siapa bang, cuman kita bertiga. Kita ketemu orang lain pun cuman sepintas. Oke. Mereka ngajak duluan, cuman lihat Nah, ponakan itu yang gua. pas di bawah itu ya? Iya. Cuma itu aja berarti ketemu Udah. pendaki? Nggak ada lagi? Sampai Nggak ada atas? lagi. Nah, lu kan memutuskan buat ngecamp di pos 3 nih. Itu belum pos 3, gua belum nggak pos nggak 3 ya? ketemu pos 3-nya. Berarti di tengah-tengah pos 3 mungkin? Iya mungkin. Jadi karena mungkin udah terlalu malam, Iya. jadi ya memutuskan buat buka tenda nih. Iya. Nah, awal mula cerita sukma lu diambil ini dari sini nih, dari malam ini. Iya. Nah, itu lu ngerasa nggak aneh-aneh apa gimana gitu? Biasa sih bang, cuman ngelihat ponakan gua sama temennya beda. Bedanya yang tadinya bercanda rame kan, hening bang. Jadi kayak masing-masing makan masing-masing, masak masing. Yang tadinya biasa apa bertiga ngapa-ngapain bertiga gitu. Tidur pun kayak nggak kayak gini misalnya, bang gua tidur dulu ya. Nggak kayak gitu langsung. Udah ya, nggak pamit apa. Tapi di tenda lu bertiga kan? Bertiga bang. Cuma yang keanehannya kayak mungkin kayak nggak ngeliat satu sama lain mungkin kayak gitu ya. Kalau untuk melihat satu sama lain mungkin gua nggak apa bisa ngelihat ponakan sama temennya, tapi ponakan sama temennya ponakan gua nggak bisa lihat gua. Dan dia berspekulasi bahwa dia itu ditinggal sama lu mungkin ya. Iya, gitu bang. Oke, makanya dia langsung buru-buru turun pas besok paginya. Iya. Nah, itu kan pas lu sadar itu kan di pagi-pagi ya, apa siang itu sih? Itu udah kalau menurut gua itu udah siang. Maksudnya udah siang karena matahari udah panas ke punggung gua. Kerasa itu masih panas bang. punggung gua. Di situ temen lu. Nah, di situ ponakan lu sama temen ini udah mulai panik nih. Yang Iya. nyari lu. Nyari gua bang. Padahal lu ada di situ. Ada gua sampai ini AA. Gua bilang, gua kira itu bercanda. Tapi kok keterlaluan. Ternyata mereka benar nggak bercanda. Kayak Nah, gitu. akhirnya ponakan lu memutuskan buat Buat turun. turun ya. Yang tadinya mereka turun tuh mau bilang ngadu ke pihak base camp, tapi mereka takut juga dimarahin sama pihak base camp. Namanya masih kecil Iya. ya. Takut di kayak gitu, akhirnya dia ngomong sama kakeknya, Iya. kakek lu ya. Kakek sama kakek gua. Mereka mutusin untuk pulang aja katanya kita.
bilang ke kakek aja, siapa tahu kakek bisa bantu. Alhamdulillah. Kan pas gitu. pada saat di ruangan itu ya, yang kakek bilang masih ada lu di situ. Iya. Itu banyak kan keluarga lu, saudara-saudara lu, ibu lu pada banyak. Lagi banyak, soalnya itu posisi lagi lebaran, Bang. Oke. Habis lebaran. Jadi emang semua keluarga tumpah di rumah nenek gua di kampung. Gitu. Tapi nggak ada yang ngeliat lu kecuali kakek almarhum ini. Awalnya kakek nggak ngeliat, cuman begitu ponakan gua sama temennya bilang, kakek langsung kayak ngerasain dia nggak ini, dia ada ikut katanya gitu, ngerasa kayak gitu. Nah, kan tadi kan sempet lu bisa kembali dengan cara lu balik lagi ke tempat tidur lu Iya. di awal lu tidur. Iya, Yang tadi lu bilang membutuhkan waktu dari rumah ke base camp itu 2 jam. Iya. Dan belum dari base camp menuju ke tempat lu tidur itu lumayan lama juga ya. Iya. Dan itu memakan waktu nih. Iya. Itu bisa ditempuh dengan waktu berarti 5 menit. Lu nggak ngerasain jalan apa terbang Nggak. gitu nggak? Yang gua rasain, gua cuma pegang kaki gua gini, digenggam, maju dikit udah nyampe. Dan langsung di tempat lu ngecamp gitu mungkin. Iya. Padahal gua cuma ngedip sekali, Bang. Oke, nah pas lu coba buat tidur, Iya. ada sosok yang narik lu lagi nih. Iya, posisi gua abis kata kakek, sok tidur lagi. Terus gua udah mau telentang lagi, gua langsung dicabut gini. Oke, langsung diumpetin di belakangnya ya? Langsung dipindahin ke belakangnya dia. Pindahin. Udah dipindahin gitu, gua mulai lari ke belakang, kayak nggak bisa gerak, Bang. Kayak gua gini, tapi kayak ditanam di mana gitu. Kayak dimasukin stuck apa gitu gitu. ya? Heeh. Tangan nggak bisa gerak gini terus. Padahal gua nggak diikat, nggak diapa, kaki nggak ditali. Berarti lu ngeliat, maksudnya berarti lu ngeliat pertarungan antara almarhum kakek sama makhluk itu nih ya? Iya. Lu ngeliat benar gitu? Ngeliat bener, tapi mereka nggak banyak gerak, cuman kayak diem gini, kaki gini, baca doa apa. Yang gua lihat tuh kaki tuh banyak, mulutnya tuh banyak umat kami, gitu aja. Oke. Nggak banyak gerak kayak petarung petinju biasa. Kayak Iya, gitu. itu beda kan, itu pertarungan alam gaib sama alam Iya. gitu beda ya? Makanya gua, baru bener. Kalau sekarang gua percaya adanya kayak gitu. Kan sebelumnya lu nggak percaya sama hal kayak gitu nih? Nggak, Bang. Nah, berarti kakek almarhum itu menang ya? Ya, ibaratnya Dengan- menang dengan bisa ngalahin dia. Tapi dia belum bisa nggak, atasnya nggak nerima kalau dia kalah. Jadi dia ngingkarin janjinya dia, Balas pohon dendam ya, dan kayak ngambil gitu. lu lagi nih? Iya. Wah, ada dendam juga berarti ya makhluk gitu ya? Iya. Mungkin apa sih namanya, kasta apa gimana gitu mungkin ya? Kalau Gengsi mungkin ya? mungkin kayak mungkin dia nggak bisa nerima karena kakek gua kan nuntutnya janjinya dia kalau dia kalah dia bakal nyium kaki gua. Coba dia nggak mau. Langsung hilang, langsung pergi. Nah, ini kan ada kejadian yang ini lagi yang gue mau tanyain. Pas setelah lu diselamatin sama kakek nih, nah lu kan turun lagi tuh. Ya, Nah itu jalan kaki apa gimana? jalan kaki, Bang. Dengan kakek lu gendong apa? Carry lu yang ada tenda lu udah dibawa semua ponakan lu berarti? Udah dibawa, udah di rumah. Posisi gua udah balik lagi ke tempat gua pertama tidur. Gua cuma bawa badan doang. Oke. Yang gua lihat itu cuman ada carrier biasa. Waktu itu bukan carrier gua, pakai tas biasa. Oke. Ya, dan isinya cuma baju gua sama sleeping bag gua. Udah gua tinggalin aja kata gua. Sama makanan dikit udahlah. Yang penting ini nyawa kakek gua yang nolongin gua. Gua gendong. Dan berarti pas setelah lu turun itu lu udah sadar bahwa Udah. ini lu udah kembali ke dunia ini. Udah gitu? ngerasain angetnya badan. Kayak gua megang kaki gua udah kerasa anget nih. Oke. Sama gua pegang tanah udah kerasa. Asalnya nggak, awalnya tuh nggak kerasa apa-apa, Bang. Gua megang tanah kayak megang angin. Gitu. Tapi pas lu jalan turun ke bawah, pihak base camp nggak ada yang ngeliat gua. Nggak ada yang ngeliat. Nggak ada yang ngeliat gua. Setelah lu sampai rumah dan ternyata ada keanehan setelah itu nih. Ya. Dan lu bilang tadi, lu sempat bilang kalau lu tidur sini bisa bangun di mana gitu. Iya. Kayak ibaratnya gua ngigo tapi sambil jalan. Nah, ngigonya jalan ini. Iya. Ini bukan ngigo sih kalau kayak gini. Kalau ngigo kan kita cuma ngomong biasa gitu Iya. kan. Tapi ini sampai ya jiwa dan raganya juga ikut jalan Iya. gitu kan ya. Iya. Sampai sekarang kayak gitu nggak lu? Enggak, Bang, alhamdulillah sekarang. Udah nggak ya? Udah Karena udah bisa mengontrol mungkin ya. ya. Cuman gini, ada apa? Mungkin karena kejadian waktu itu setiap kemana-mana gue langsung kayak gampang gimana gitu, gampang ngerasain ini nih gini ya gitu. Jadi lebih peka lah ya. Iya, kayak gitu. Dan tadi kakek lu juga sempat bilang udah saatnya. Iya. Ya, gue inget tuh udah saatnya. Mungkin yang dimaksud kakek lu ini udah saatnya buat nurunin ke lu mungkin nih.
Gua kurang tahu kalau itu. Soalnya jujur nih Bang, semenjak itu gue percaya nggak percaya, tapi kebanyakannya gue ngalamin. Nah, Jadi bilang nggak percaya gue sering ngalamin, dibilang percaya gue takut dibilang musyrik gitu Bang. tapi kakek lu orang sakti juga berarti sebenarnya nih. Nggak tahu Keren sih. Cuman ya alhamdulillah mungkin kaki gue punya kelebihan buat nolongin. Buat nolongin orang mungkin Iya. maksudnya ya. Dan tadi juga bilang bisa menduplikat lu Iya. kan tadi kan. Padahal lu nggak tahu tuh ada di mana tuh. Iya. Tapi keluarga lu bosnya ada di rumahnya. Ada. Elunya ada di rumah juga Ada. gitu. Padahal lu lagi ya nggak tahu itu di mana. Iya. Wah. Tapi udah nggak kan sekarang mah? Enggak Bang. Udah nggak ya, jangan kayak gitu ya. Jangan. Tapi nggak ada kepengenan juga buat naik Gunung Cikuray lagi. Belum. Tapi kalau buat ke gunung-gunung lain oke lah ya. Oke. Oke, dan juga tadi lu sempat bilang lu juga punya open trip nih. Iya. Dan bagi teman-teman semua yang berada di Bandung kota ini, Iya, Bandung kalau Kota. pengen naik bareng ataupun ikut open trip, lu bisa langsung aja tadi apa nama open tripnya? Untuk wilayah Bandung Cimahi bisa dilihat di intip di IG-nya Garis Lurus Adivi atau Garis Lurus Adventure. Nah, Bang, buat di daerah Bekasi, Kalau daerah Bekasi di Apang Adventure ada. oke, Apang Adventure gue juga pernah tuh si Akbar ya. Di yang punya Akbar. ya? Ya. Oke. Oke nih Bang Cakra, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Cikuray ya. Oke. Itu gokil banget sih, sampai kayak sukma lu itu ditarik kayak gitu. Jarang banget sih pendaki. Waktu itu jarang ada yang sukma diambil terus bisa balik lagi gitu jarang. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa balik Bisa, lagi ya. bisa selamat. Dan mungkin itu aja nih dari gua, Bang Mange dan juga Bang Cakra nih. Oh iya, sebelum mengakhiri video lu punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua? Pesan-pesan gue buat kalian semua yang suka naik gunung, apalagi yang sering melaksanakan kegiatan di alam, hati-hati, jangan pernah merasa aman dan nyaman di alam liar, dan jangan pernah sampai lu memiliki sifat atau kelakuan yang tidak baik. Intinya jangan takabur, jangan lupa berdoa, tetap semangat. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Cakra nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.